Racikan berita. Kalau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12B huruf besar disebutkan gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan PNS dalam kaitan dengan tugasnya. Ayat berikut, kalau yang diterima itu 10 juta ke atas, maka dia harus buktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau dia bisa buktikan bahwa itu bukan suap, dikembalikan. Tapi kalau dia tidak bisa dibuktikan suap, maka kemudian diproses, disita. Yang ketiga, kalau nilai yang diterima itu di bawah 10 juta, maka KPK dalam hal ini jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Nah, penerima menerima hadiah apa saja, apakah money politik apa segala macam itu dalam waktu 30 hari kerja harus lapor ke KPK. Jika dalam 30 hari kerja tidak lapor ke KPK, maka itu dikategorikan sebagai suap. Hampir 50% ditangani KPK itu tentang Gratifikasi. Karena mereka anggap itu hadiah apa, tidak lapor apa, kemudian ada lawan politiknya, wah ini apa namanya, Bahaya itu. lapor itu seperti itu. Nah, jadi itu hadiah itu bagi ASN dan penyelenggara negara itu adalah gratifikasi, harus dilaporkan. Jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja, itu termasuk suap dan langsung diproses seperti itu. Walaupun tanpa barang bukti. Kan ada barang yang diterima kan, ada barang yang diterima, apakah uang apa saja seperti itu. Nah, maka kemudian misalnya kalau pernikahan itu ada beberapa orang, misalnya Sultan Jogja, kemudian saya ingat Hidayat Nur Wahid waktu menikah kali kedua, waktu istrinya meninggal, itu dia undang orang KPK datang untuk mencatat apa yang diterima itu. Nah, prinsip KPK itu ada tidak merugikan Negara. tidak merugikan yang punya hajatan. Punya hajatan. Nah, karena itu maka dilihat dari siapa. Kalau hubungan keluarga apa. Tapi kalau dari pengusaha, disita. Pasti disita. Harta yang hadiah waktu perkawinan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka hadiah apapun itu termasuk yang diterima oleh ASN. Jadi ASN itu meskipun dia cuma tukang sapu, tapi kalau dia PNS itu termasuk gratifikasi. Nah, apalagi dia penyelenggara negara seperti itu. Nah, karena itu maka di dalam ketentuan KPU itu KPK, caleg, calon bupati, gubernur, wali kota, presiden sebelum pemilu atau pilkada atau pilpres harus melaporkan harta kekayaannya. Sebelum, kalau terpilih dia lapor lagi sekali. Setelah kemudian selesai dia harus lapor lagi. Jadi sebelum, selama dan sesudah. Itu ketentuan dalam Undang-Undang 28/99 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Seperti itu. Nah, itu soal gratifikasi. Jadi money politik itu disebabkan karena kos politik yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah masyarakatnya, kemudian tingkat ekonomi atau penghasilan yang rendah, sehingga mereka pikir ya 5 tahun sekali pesta seperti itu. Itulah sebabnya. Oleh karena itu maka kalau misalnya kembali kepada DPRD, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maka kemudian tidak akan terjadi money politik kepada rakyat seperti itu. Kalau itu money politik kepada anggota DPRD, tapi itu bisa dikontrol seperti itu. Nah, oleh karena itu maka partai harus kemudian merekrut anggota yang betul-betul anggota yang punya integritas dan profesional, sehingga partai politik itu sebagai wadah untuk menyiapkan konsep dan calon pemimpin mulai dari nasional, provinsi, kabupaten sampai kota. Jadi soal money politik. Nah, jadi dengan dari kembali ke DPRD itu minimal kita mengurangi dari kos pemilu, yang hal kedua menghindari walaupun belum tentu bisa dari money politik itu sendiri. Yang ketiga, konflik horizontal.
Itu bisa tidak terjadi. Data-data yang ada dari mulai pemilu pertama kali pilkada 2009 itu puluhan orang di Papua meninggal berantem, di Kalimantan Timur, kemudian di Sulawesi Selatan. Kelompok yang kalah menyerang yang menang. Itu korban nyawa. Dan sampai di dalam satu keluarga pun saling bunuh. Itu bisa katakan tidak sampai perbunuhan, tapi tidak harmonis, karena yang satu pilih C B, yang satu pilih C, itu konflik horizontal. Kalau dipilih di DPRD tidak konflik horizontal antara satu masyarakat dan masyarakat lain, keluarga tidak, karena terbatas lingkungan seperti itu. Jadi tidak hanya penghematan anggaran, tapi juga menghindari konflik horizontal antara masyarakat, antara kelompok, antara suku dan seperti itu. Ustadz yakin bisa nggak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Bisa, itu yang saya katakan. Kalau misalnya Prabowo itu serius, tidak omong-omong, kemudian dia bisa mengkoordinasikan partai-partai koalisi dia untuk kemudian melakukan sidang umum MPR untuk kemudian menetapkan kembali Undang-Undang 45 yang asli. Kalau toh dianggap ada beberapa kelemahan, cukup adendum saja. Sehingga filosofi dari Pondok Fathers itu ada. Sebab kalau kita mau lihat Undang-Undang Dasar itu baik atau tidak, itu lihat mukadimahnya. Mukadimahnya itu kan luar biasa. Mukadimah itu betul-betul Islami betul. Piagam Madinah itu ada pada mukadimah itu. Amin. Nah, baru kemudian dijabarkan dalam batang tubuh. Nah, jadi oleh karena itu maka batang tubuh yang sekarang itu kan luar biasa, rusak itu. Kendala yang akan Ustadz yang bisa Ustadz rasakan dikarenakan mukadimah kita sangat bagus dan berbau sangat Islami. Kendala yang terberat dalam pandangan Ustadz apa itu hingga Undang-Undang 45 itu ditolak lagi oleh orang? Apa yang? Ya, karena untuk menguasai Indonesia ini kan ditetapkan sudah kodrat Allah, Indonesia itu negara paling kaya di dunia. Amin. Paling kaya di dunia karena 17 jenis tambang, tidak ada di dunia yang punya sampai 17 tambang kecuali Indonesia. Satu, yang kedua, laut terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita punya potensi kelautan itu, tadi saya lupa beritahu, 20.000 triliun satu tahun. Potensi laut 20.000 triliun. APBN kita kan cuma 3.600. Jadi laut satu tahun itu bisa 6 APBN. Itu baru laut. Belum yang tambang yang 17 yang tadi data-data disebutkan oleh Ustaz. Kaya benar kita Ustaz. Iya. Belum lagi hutan kita. Kita kan kalau Anda pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas kan dikasih kapsul kan. Kapsul itu kan pada umumnya kan sebagian buatan luar negeri kan. Luar negeri. Tapi bahan bakunya itu dari Indonesia. Jadi mereka datang ambil atau kita ekspor, kemudian dibuat di sana jadi kapsul dibawa ke sini, kita beli dengan harga yang mahal seperti itu. Misalnya teripang, tahu teripang? Tahu teripang. Tahu. Laut ya. Teripang itu kan di pinggir pantai ini pasti. Itu sangat mahal harganya di Jepang ekspor. Iya. Sangat mahal. Karena itu proteinnya kan tinggi sekali. Iya. Dibuat jadi satu bahan makanan, kemudian dikirim ke sini kita, kemudian kita beli. Iya, untuk obat juga. Untuk obat. Atau misalnya kalau Anda punya anak SD pergi ke mall, ada semacam seperti kerupuk begitu. Iya. Tapi itu bukan kerupuk seperti kita. Itu bahannya dari cacing. Ya. Kita ekspor cacing keluar. Ya. Dibuat jadi dikelola lagi. Dikelola itu kita beli dengan harga mahal seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh BUMD itu luar biasa. Ini anak saya sekarang dosen di ITB, associate professor. Dia jurusan
agrobisnis, maaf, agroteknik, teknik agro itu. Dia pelihara lebah trigona. Lebah trigona. Terus kemudian untuk bisa memberi makan lebah trigona itu dipelihara lalat namanya Magut. Hah? Magut. Saya anggap ada istilah apa itu, lalat tentara hitam. Ya itu magut nih. Magut ya? Ya. Itu yang kemudian telurnya Ya. menjadi bahan baku untuk makanan itu. Betul. Kita ekspor itu telur lalat ke Inggris atau kemana, Prancis, Eropa. Baru kemudian jadi bahan makanan yang pakan ternak. Baru Kembalikan lagi. kembali kita beli dengan harga mahal. Saya setelah pensiun di KPK kan berapa tahun saya pelihara ikan lele dengan apa itu. Ada setahun atau 2 tahun, alhamdulillah rugi. Kenapa rugi? Karena yang mahal itu pakan. Pakannya itu yang mahal. Padahal itu bahan dari kita. Dibawa keluar. Ini anak saya yang praktekkan langsung seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu, karena itu tadi saya sebutkan hadis itu, umat Islam berkongsi dalam 3 hal: rumput, air, dan api. Kalau itu dilakukan oleh BUMN BUMD, pasal 33 itu kan mengatakan bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara, digunakan semaksimal untuk kepentingan. Berarti harus BUMN, harus BUMD, harus UKM, UMKM, koperasi, bukan oligarki seperti itu. Nah, itu persoalannya. Sehingga demikian maka persoalannya adalah sebagai penutup, ada hadis Nabi begini: pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri tidak dihudud tapi ditazir. Al-Maidah 38 menyebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangan tapi ditazir. Tajir putusan hakim. Kenapa? Karena dari rumah orang itu tidak berniat mencuri. Mungkin belum sarapan, mungkin belum bulan tua. Di jalan lihat ada onta leluasa, maka dia mencuri. Hadis ini lahirlah teori seorang profesor di Prancis mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena 2, niat dan kesempatan. Orang tadi dari rumah tidak berniat mencuri kan, tapi ada kesempatan mencuri. Itu profesor Prancis. Berdasarkan hadis itu dia lahirkan teori. Sehingga dalam beberapa buku saya sampaikan itu, niat itu adalah domain individu, dibangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan itu sistem yang diterapkan di keluarga, di pemerintahan, di masyarakat, negara, seterusnya. Jadi untuk selesaikan persoalan kita ini, untuk bisa mencapai Indonesia berkedudukan dunia, perbaiki sistem pendidikan nasional dan reformasi birokrasi. 2 itu saja, selesai. Pendidikan nasional kita itu problem serius. Yang punya sekolah paling banyak di Indonesia itu kan Muhammadiyah. Karena pemerintah hanya sampai di tingkat provinsi, universitasnya. Muhammadiyah sampai kabupaten, ada universitasnya. NU punya pesantren ribuan pesantren. Tapi Anda tahu, yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, 1.500-an orang itu, 86% itu sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, guru besar. Berarti pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Itu fakta. 86%. Yang mayoritas S2. Kenapa? Karena pendidikan kita, kurikulumnya itu melahirkan orang seperti itu. Kalau andai kata pendidikan nasional kita mengikuti pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45, yaitu berdasarkan wahyu pertama 5 ayat itu, maka di situ ada silabus, ada kurikulum, ada metode, ada target pendidikan sudah ditetapkan di dalam 5 ayat wahyu pertama itu. Kalau itu maka terus kenapa Muhammadiyah hanya seperti itu? Karena kurikulum yang dipakai itu adalah 50-50 atau 60-40. Jadi 60 pendidikan umum, 40 agama, atau 50-50. Padahal seharusnya itu 100-100. Anak saya yang saya katakan tadi, yang asal profesor itu, dia pendidikan Malaysia, itu 200%, 100-100. Sehingga dia insinyur,
doktor engineering, tapi dia bisa baca kitab kuning. Seperti itu. Nah, jadi pendidikan kita selesaikan. Saya berharap bahwa dengan Menteri Pendidikan Azhar Muhammadiyah bisa diperbaiki seperti itu. Yang kedua, reformasi birokrasi. Birokrasi kita itu kan, waduh, minta ampun. Harus perbaiki. Kaderullah saya diperintahkan, diamanatkan, ditugaskan oleh pimpinan KPK Jilid 1 untuk menyusun reformasi birokrasi itu. Saya berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Menpan waktu itu, 2005. Mereka 5 bertemu SBY, kemudian menyampaikan kepada saya, maka saya susun. Pertama adalah ASN yang berintegritas dan profesional. Kenapa saya letakkan profesional kedua, integritas pertama? Kalau profesional, dia sudah lulus jadi pegawai KPK, bisa dilatih, bisa diklat untuk meningkatkan profesionalnya. Kalau integritas itu dari sononya. Kalau integritasnya bermasalah, tetap bermasalah. Buktinya, 2004 KPK merekrut penyidik KPK dari Mabes Polri. SOP di KPK untuk integritas itu nilainya 1-5. Rankingnya 1-5 nilainya. Ketentuan SOP di KPK minimal 4, nilainya 4 baru lulus. Kalau tidak bisa lulus. Salah seorang calon penyidik KPK itu dia dapat 3,9 integritasnya. Jadi beda 0,1. Menurut SOP tidak lulus. Tapi karena waktu itu perlu penyidik baru, karena baru kan 2004 ini baru mulai KPK. Maka kemudian kata pimpinan satu orang bilang, udah nanti diperbaiki. Maka lolos dia. Hanya 6 bulan. 6 bulan atau berapa bulan? Ditangkap oleh temannya sendiri. Selisih 0,1. Ini fakta di KPK. Jadi integritasnya tidak main-main. Seperti itu. Nah, baru kemudian profesional. Kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Jadi dalam konsep saya yang disusun di KPK itu bukan nominal gaji, bukan. Tapi gaji itu buat dia sejahtera atau tidak. Saya buktikan. Waktu kami tangkap ketua MK 10 tahun lalu, gajinya 100 juta 1 bulan. 100 juta. Korupsi juga. Jadi bukan nominalnya, tapi sejahtera atau tidak dari gajinya itu. Karena itu dalam konsep saya itu gaji berapapun tidak dibayar 100%. Dibayar 75% atau 80% atau 70%. Sisanya apa? Sisanya dikonversi. Dikonversi ke mana? Pendidikan anaknya dari SD sampai universitas gratis. Kesehatan keluarganya gratis. Tidak ada BPJS. Dalam konsep saya tidak ada BPJS. Saya 15 tahun di Malaysia, tidak ada BPJS. Saya kerja di swasta, kalau demam atau apa pergi ke poliklinik yang punya langganan, saya kasih lihat kartu anggota saya, kemudian gratis, gaji saya tidak dipotong. Dalam Undang-Undang 45 mewajibkan negara untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi karena oligarki, maka kemudian dikuasai oleh oligarki, kemudian kesehatan dikuasai oleh oligarki. Undang-undang kesehatan yang baru disahkan tahun lalu oleh Jokowi itu berbahaya sekali. Kalau itu dioperasionalkan, tidak diamandemen atau tidak dibatalkan oleh Prabowo, bahaya sekali. Undang-undang kesehatan yang baru itu Anda tidak boleh minum herba, pidana. Tidak boleh minum herba. Dan ID tidak boleh ikut campur, sepenuhnya di kementerian. Itu berbahaya. Jadi betul-betul proyek oleh oligarki seperti itu. Nah, jadi itu pilar kedua reformasi birokrasi. Yang ketiga IT. Itulah sebabnya kenapa kemudian keinginan agar supaya untuk harus KPK menyadap harus izin pengadilan negeri. Jadi kalau misalnya mau sadap presiden harus izin pengadilan negeri. Apa pengadilan negeri kasih izin KPK untuk menyadap presiden atau presiden. Nah, sudah itu kemudian Dewan Pengawas. Setelah Jokowi, Dewan Pengawas harus izin Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya ditunjuk oleh Jokowi. Bagaimana Dewan Pengawas kasih izin untuk menyadap Gibran dengan Kaisang setelah sudah dilaporkan oleh siapa? Ubedillah Badrun. Kang Ubed ya. Nah, seperti itu.
tanpa IT KPK tidak bisa tangkap 1.500 orang itu. Karena itulah maka komisioner KPK yang kemarin zaman Firly itu ikut lagi seleksi yang sekarang ke DPR, dia katakan tidak ada OTT. Karena dia bilang tidak ada OTT di KPK, dia terpilih. Kenapa? Karena DPR, oh bagus sekali kita tidak di OTT. Maka dia terpilih lagi seperti itu. Karena itulah yang paling menjadi sasaran kan DPR anggota legislatif itu, atau hakim atau segala macam. Kalau tidak ada OTT, pada OTT itu justru pertama membuat orang itu disiplin. Ya, karena di KPK kan hanya kamar mandi, tidak ada CCTV, semua itu. Pertama memang memaksa kita untuk tidak macam-macam. Tapi lama-lama sudah terbiasa, di luar pun tidak ada orang saksikan, kita kemudian berlaku jujur. Misalnya malam hari lampu merah, tidak ada orang kan? Tapi kan lampu merah tetap berhenti. Sebab bisa terjadi tiba-tiba ada yang nyelonong. Karena malam hari seperti itu. Terakhir, pengelolaan SDM, sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang 45. Yang tadi saya katakan, kalau sumber daya alam kita, laut, hutan, tambang kita dikelola oleh BUMD, wah, tidak perlu pajak. Tidak perlu pajak. Zakat pertanian itu kan 10%. Fikih. Zakat pertanian itu 10%. Zakat tambang ada 15%. Kalau misalnya emas itu zakatnya tidak perlu pajak. Ini kan aneh. Saya dapat gaji, Anda dapat gaji. Dipotong pajaknya kan? Sudah itu sudah dipotong pajak, Anda beli motor. Bayar lagi pajak motor. STNK, pajak apa. Anda punya uang yang sudah dari gaji, sudah dipotong pajaknya, beli rumah. Rumah juga harus bayar PBB setiap tahun. Dalam Islam, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, kebun pribadi untuk makan sendiri, itu tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Yang zakat itu adalah rumah yang dibisniskan. Kendaraan yang dijadikan bisnis. Itu kena zakat. Tapi yang rumah kita tempati, mobil kita pakai hari-hari, tidak kena zakat. Bahkan emas itu, zakatnya itu pada batas sekitar 8 juta rupiah. Emas perhiasan istri, kalau nilainya sampai 8 juta baru kena zakatnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengelola birokrasi kita dengan seperti itu, selesai, aman. Nah, itulah kunci persoalan. Persoalannya adalah bahwa mau enggak mereka. Karena kalau itu dilakukan, ada yang merasa kehilangan rezeki. Racikan Berita